Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan evaluasi dakwah. Pengendalian pelaksanaan dakwah merupakan salah satu fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Pada organisasi dakwah, pengendalian dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari presentasi yang direncanakan dan mengerahkan tindakan korektif. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Pengendalian dakwah bertujuan untuk satu, menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat ditemukan suatu proses yang salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Para dai diberikan wewenang penuh untuk memeriksa dan memperbaiki tugas mereka. Dari sini program perubahan kerja dapat dilakukan untuk perbaikan aktivitas dakwah yang lebih efektif. Dua, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dari sini dapat diketahui permintaan atau keinginan dari mad'u untuk kemudian didesain sehingga efisiensi dapat tercapai. Yang ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Tugas dakwah merupakan suatu kewajiban bersama dalam organisasi dakwah. Oleh karenanya, diperlukan suatu kerjasama yang solid dan mencapai tujuan bersama. Seterusnya, evaluasi dakwah. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam mengelola sebuah organisasi dakwah adalah dengan melakukan langkah evaluasi. Evaluasi dakwah ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penilaian kepada orang yang dinilai juga kepada pemimpin dakwah tentang informasi mengenai keberhasilan di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan terakhir tentang komponen penting dakwah adalah evaluasi atau penilaian terhadap apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan perencanaan untuk tindakan yang akan dilakukan oleh dakwah. Semua itu memerlukan penilaian agar dapat mencapai sasaran yang tepat. Selanjutnya, menurut Munir dan Wahyu, bahwa evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian material dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin untuk mengamati perilaku anggotanya. Lebih lewat pengamat yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi menjadi hal sangat penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Di samping itu, evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan, sehingga memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Selanjutnya, tujuan evaluasi dakwah. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu atau kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tertentu. Adapun hasil dari evaluasi itu diperoleh dari satu, motivasi, kedua, promosi, dan yang ketiga, mutasi atau pemberhentian anggota, dan yang keempat, dukungan finansial, kelima, kesadaran yang meningkatkan dari tugas dan persoalan bawahan, dan keenam, pengertian bawahan yang meningkat mengenai pandangan
material tentang hasil karya. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan dan pelatihan dan pengembangan. 8, mengevaluasi efektivitas dari keputusan seleksi dan penempatan. Dan yang ke-9, pemindahan. Dan yang ke-10, perencanaan sumber daya manusia. Ke-11, peringatan dan hukuman. Evaluasi juga diperlukan untuk merencanakan hasil di masa depan yang lebih baik sebagai input dakwah, berupa keuntungan-keuntungan dakwah, yakni terbentuknya manusia dan masyarakat yang lebih meningkat daripada hasil yang dicapai sebelumnya. Mempertanyakan secara evaluasi apakah saran-saran dakwah sekarang ini sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Perlu diadakan mengingat misalnya hingga sekarang ini banyak masjid yang perlu dibenahi organisasi dan cara bekerjanya, peralatannya, petugasnya, dan pengelolaan operasionalnya. Diperlukan pula mengevaluasi langgar, madrasah, lembaga dakwah, yayasan dakwah, pondok pesantren dalam menghadapi zaman yang makin maju dan pertumbuhan masyarakat yang makin multi kompleks sifatnya. Sekian dari saya, Faizal Zegel Fikih Mahardika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.